menghangatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak hamba pada murid kreatif. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai belajar, anak-anak silakan berdiri dulu. Kita akan tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Oke, kita lagi tepuk PPK. Tepuk PPK. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, terutama dulu kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya yang hal-hal yang baik yang mampu kita lakukan supaya kelas kita ini boleh menjadi kelas yang bisa dicontoh oleh kelas-kelas yang lain. Misalnya dalam hal misalnya tanggung jawab. Oh, berarti kita keyakinan kelas kita misalnya tanggung jawab. Ayo kita lakukan bertanggung jawab. Mulai dari misalnya tanggung jawab terhadap tugasnya, tanggung jawab terhadap kebersihan dan lain sebagainya. Bisa ya? Jadi apa hal-hal yang baik yang menurut kamu mampu kamu lakukan? Silakan tulis di sini. Satu saja, satu orang, nanti habis itu ditempel di papan tulis. Bisa ya? Saya akan bagikan, silakan tulis. Menurut kamu apa yang kamu yakini, apa yang kamu anggap baik, yang mampu. Oke, silakan tempel di depan. Di sini laki-laki, di situ perempuan. Yo, yang laki-laki di sini, silakan tempel disusul dengan rapi. Disusul dengan rapi. Yo, kalau sudah selesai ditempel, silakan duduk kembali. Perempuannya mana? Ya, tinggal di sini. Ya, nempelnya begini, begini. Nah. Jadi anak-anak sekalian, dari
kita bisa ajak orang lain untuk melakukan. Bisa? Bisa sepaham? Bisa ya? Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang namanya uang. Di sini ada yang punya uang 2000-an? Ayo, mana uangnya 2000? Uang 2000-nya mana? Banyak ibu. Ya 10.000. Ya 10.000. Nanti setelah kamu tulis nominalnya, baru kamu tulis bagaimana bacanya. Surkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak. Anak-anak sekalian, setelah kita belajar ini meletakkan tanda titik, tanda koma. Nah, dari uang misalnya pinjam uangnya ya begini contoh. Nah, ini uang jajanmu 5.000. Kamu dari uang 5.000 ini jangan langsung dihabiskan, tapi harus disimpan. Disimpan berapa? Misalnya hari ini kamu jajan 3.000, boleh deh. Ya. Hari ini jajan 3.000. Berarti sisanya berapa? 2. Nah, 2.000 itu bisa disimpan di celengan. Nah, celengan itu buat apa, Pak? Oh iya, celengan itu nanti bisa kita pakai, misalnya kita punya cita-cita, punya keinginan misalnya untuk membeli sepeda, atau misalnya kita punya cita-cita untuk kita coba ya, kita buang. Oke, sekarang kita mulai potong ini. Kita akan potong yang sebelah sini. Ada garis di sini atas sini. Ada garis yang paling atas. Coba lihat potongnya. Bukan, yang atas ini. Ya, yang atas kita potong. Yang di sini. Ya, dari sini. Potong di sini aja. Ya, yang di sini di garis itu dipotong pakai kaca, tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Lalu diluruskan supaya tidak bentrok. Ya, tidak tahu di mana? Yuk, dipotong. Ya, dipotong di sini. Ya, ya. Yuk, semuanya potong. Membeli sepeda. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Pak Ferry mau bertanya dulu sebentar. Apa yang kamu pelajari hari ini? Dari yang pertama, pelajaran pertama tentang uang. Uang itu berbeda-beda nilainya. Ada yang mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian bagaimana kita harus meletakkan tanda titik dan koma di setiap bilangan. Kemudian yang ketiga, kita belajar membuat apa? Celengan. Kita belajar membuat celengan supaya kita bisa nabung. Kenapa kalau ditaruh di celengan agak susah sedikit lah mengambilnya, tapi kalau ditaruh di tempat uang kita di dompet, ya sebentar bawa lo beli aja. Nah, sekarang itu saja pelajaran hari ini. Nah, kita kelompok 1. Ayo kelompok sebelah sini. Nih, yuk balik sana. Ini kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tentunya kami tidak memperkenalkan diri lagi karena kita ini sudah kenal ya. Kami sebagai calon CGP Guru Tunggal bahwa hari ini adalah kesempatan bagi kami untuk diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, dan ini harus kami sampaikan kepada kita sebagai warga sekolah, terutama kita sebagai guru. Pertama-tama mengucapkan salam dan jangan lupa selalu bahagia bersama dengan guru hebat. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai penjelasan daripada budaya positif, terlebih dahulu mari saya mengundang Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama belajar bernyanyi profil belajar Pancasila. Yuk, bersama-sama kita belajar tentang profil belajar Pancasila. Ada yang tahu lagunya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan beramal mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan penolak kritis. Bisa ya? Kita sama-sama berdiri. Biasanya kalau anak-anak kalau disuruh berdiri, kita gergetan dah, Bapak Ibu. Gergetan ya. Jadi, yuk mari sama-sama berdiri. Anggap kita sedang di kelas, Bapak Ibu sedang dalam kelas. Kita sebelum kita memulai pasti ada namanya pendahuluan atau SPQ. Ya, kita coba sama-sama belajar Pancasila. 3, 2, 1 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan beramal mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Bapak Ibu ada gerakannya. Mau gerakannya? Kita masuk ke filosofis pendidikan seorang KHD Diasa Dewantara. Sebelum kita masuk ke diseminasi, kita akan coba melihat dulu tentang filosofi pendidikan yang diutarakan oleh seorang tokoh pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bahwa pendidikan itu diibaratkan sebagai petani. Ya, bagaimana seorang petani? Seorang petani adalah ia hanya bisa merawat, dia bisa hanya membasmi hama, ya. Kemudian siswa diibaratkan sebagai bibit pohon atau tanaman. Kemudian sekolah itu diibaratkan sebagai tanah atau wadah tempat berselanya bibit tersebut. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke diseminasi budaya positif. Sebelum kita melanjut, kita mengetahui apa sebenarnya budaya positif itu. Kita dulu satukan pemahaman kita. Yang pertama, ini ada pertanyaan afirmatif dulu, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sepakat? Sepakat? Tidak, Bapak Ibu. Kan di situ ada setuju atau tidak setuju, sepakat atau tidak sepakat. Ternyata hukuman dapat mendisiplinkan anak, ternyata tidak. Dalam pelajaran budaya positif tidak demikian. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju? Yuk dilihat lagi. Setuju? Sebagai mencoba pada saat sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita memaksa terus murid kita, maka yang ada bukan saya dengan kita, malah murid kita akan benci dengan kita. Ya. Nah, apa itu kita akan coba melihat merupakan paradigma stimulus respon teori ya, atau teori pilihan. Ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Kita melihat Bapak Ibu stimulus respon. Kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan
terkini dan yang negatif kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasikan bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Misalnya apa? Wah, tulisanmu bagus sekali, tapi alangkah lebih bagus lagi. Jangan bilang, wah, tulisanmu jelek sekali. Nah, selain menyakiti hati anak, membuat anak juga menjadi minder. Tetapi coba, nah, tulisanmu bagus sekali, tapi coba alangkah lebih bagus kalau lebih bagus lagi. Oke, yang berikut Bapak Ibu, ada ilusi bahwa perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat, yaitu perbuatan positif atau ujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kita coba Bapak Ibu, coba Bapak Ibu genggam tangannya, coba Bapak Ibu genggam tangannya. Tangannya digenggam, seakan Bapak Ibu sedang memegang sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu. Coba sesuatu yang berharga dan tidak boleh diganggu-gugat kecuali Bapak Ibu sendiri. Coba 1, 2, 3, 4, 5 dibahas. Coba nanti digenggam mengatakan, jangan sampai terbuka. Silakan, ini sudah punya teman. Nanti Ibu happy deh sama Ibu Cuk karena bisa tempatnya. Nanti berdua. Bagaimana cara kalian supaya teman kita membuka tangannya? Bagaimana caranya? Boleh dengan cara apa? Coba lihat ya. Ada dan teman Anda. Ya, di situ sobeklah secari kertas. Nggak usah lah sobeknya. Jadi teman misalnya akan mencoba dengan sekuat tenaga. Jadi dia akan sekuat tenaga dengan berbagai cara. Bisa meminta Anda memberikan benda tersebut, bisa membujuk, bisa juga menggoda, ya, menghadik, merayu, menyuap, apa saja yang bisa dilakukan. Coba mau digeliti, coba Bapak Ibu pegang erat apa yang ada yang kamu ada. Hanya Bapak Ibu membuka tangan. Tapi ketika kamu menutup tangannya itu Bapak Ibu, itu artinya posisi kontrol ada di kita. Nah, seorang Dr. William Castle berkata Bapak Ibu, ya, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Joyce teori, merumuskan ya beberapa persepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah sebuah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian kita ambil sebuah contoh. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Ya, itu adalah teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun katanya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal dari masa mencuci tangan dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, untuk mendukung motivasi intrisi, kembalikan nilai-nilai atau keyakinan lebih berat seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nih, budaya positif ini adalah di lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas, ya. Nih, Ibu Bapak ada contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas seperti yang kami buat di kelas 4B. Di sini ada gambar, dan sebentar kita akan coba melihat Ibu Bapak videonya sebentar. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar
serangkaian definisi keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak. Nanti kita akan simpulkan sendiri beberapa ya, itu bagus ibu bapak yang bisa tadi saya taruh di atas. Berikut adalah kita akan coba melihat tentang peraturan, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Ya. Nih, perbedaannya adalah kalau peraturan misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Tetapi kalau keyakinan kelas berarti belajar tentang tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain, tetapi kalau keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ibu bapak sekalian, kita akan mencoba ibu bapak melihat tentang kebutuhan dasar seorang siswa kita. Seorang siswa atau masing-masing punya kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebanyak sangatlah penting. Anak-anak dalam kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat belajar hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, ini adalah contoh ibu semua dan bapak ibu, Andi, guru kelas 5 di SD Perintahan, bukan di dusun ini ya. Contohnya ini ibu Andi. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Agus beberapa anak telah datang dari menuju Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Andi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira ada yang memberi solusi Ibu? Dengan kasus ini ada nggak yang memberi solusi dari Ibu? Kira-kira kenapa Agus seperti itu? Ya? Ditanya dulu anaknya, mengapa kamu mengambil makanan temanmu? Habis itu, dulu kita itu adalah salah. Ya? Jadi itu ya ibu, kita melihat 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Ini ibu-ibu, ya. Kadang selama ini kita ada di posisi penghukum, kadang juga ada di posisi membuat bersama. Kita juga memposisikan diri kita dengan anak-anak sebagai teman. Ada nggak? Dulu saya seperti itu. Ya, posisi teman saya anggap teman, friend, bestie, gitu ya. Nah, lalu ada pemantau, lalu ada pembiasa. Tetapi kita sebagai guru, kita tidak memposisikan diri sebagai penghukum, kita tidak memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, tidak sebagai teman, tidak juga sebagai pemantau. Tetapi kita posisi kontrol kita sebagai seorang guru ada di desa. Yang ada sebagai desa. Kita coba lihat, guru berdua, misalnya yang sebagai penghukum, menghati, melucu-lucu, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya. Mau pertanyaan dulu boleh, 2 pertanyaan boleh, 2 pertanyaan boleh, siapa yang mau bertanya boleh. Dari yang saya sampaikan tadi dari awal sampai kepada
jenis-jenis pembohongan itu tadi boleh? Kalau ada yang mau bertanya boleh. Oh, boleh, silakan Ibu. Betul. Itu tadi dari kelas. Oke, coba saya menjawab Ibu bahwa keyakinan kelas berarti sama seperti kami. Kalau keyakinan kelas itu seperti misalnya tadi yang poin terakhir itu adalah tentang peduli lingkungan. Setelah kita mengubah misalnya kita peduli lingkungan, bagaimana cara kita mengubah? Kalau dulu kan mengawali dengan pertanyaan dulu, baru apa konsekuensinya. Tapi kalau keyakinan kelas harus keyakinan kelas dulu, misalnya peduli lingkungan. Lalu dalam hal peduli lingkungan itu apa yang harus kita lakukan? Misalnya seperti tadi membawa makan dan minum dari rumah dan lain sebagainya. Ya. Jadi seperti misalnya kalau tadi misalnya anak mau memilih seperti itu misalnya, sebenarnya anak tidak mau memilih sebenarnya itu. Tetapi kenapa pilihan itu ada di ambil anak? Karena sudah terbiasa, sudah melekat pada diri anak sebenarnya. Oh iya, kalau aku nggak begini masa aku disuruh terus kemana begini. Kalau aku begini, kalau begini aku disuruh keliling lapangan. Ada hal itu yang terbersih di dalam otak anak. Tetapi kalau misalnya nanti kita akan coba melihat. Dan ketika kemarin kami buat keyakinan kelas, pasti juga ada yang melanggar. Bukan berarti serta-merta keyakinan kelas itu berjalan dengan baik. Tidak, ada dua orang. Kemarin ada yang bersama semangat juga. Lalu ada juga yang tidak semangat pada belajar dengan penuh semangat. Ada juga dua orang. Jadi nanti kita akan coba lihat. Kalau ibu bertanya itu adalah hukuman atau konsekuensi atau apa yang dilakukan. Saya rasa itu benar konsekuensinya yang dia buat sendiri. Yang penting ada kalau kan kita begini. Ayo, karena kamu melanggar selama kali lapangan, berarti itu bukan pilihan dari anak, itu pilihan dari kita. Berarti hari ini kamu tidak mau makan, berarti
belajar tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah sesuatu hal yang kita lakukan sebagai seorang manajer, ya, bukan sebagai seorang penghukum, bukan teman, bukan sebagai pembuat bersalah, bukan juga sebagai pemantau, tetapi posisi kita ada di segitiga restitusi ini. Bagaimana kita harus memiliki hak, ya, anak itu dalam sebuah kekuatan dalam dirinya. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu hal-hal yang harus kita ucapkan ketika Anda melakukan kesalahan. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi kita pilih dulu. Kan biasanya kalau anak sudah salah itu pasti dia punya ketakutan, dia takut sekali. Lalu kita adakan dia, nah pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas dulu. Emosinya yang tadi tinggi, sekarang sudah mulai mendekati dulu mendekati dengan baik, lalu tidak marah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tetap dengan kalimat yang lembut. Karena materinya sudah selesai, kita akan coba refleksi sebentar. Yang refleksi itu hal baru apa yang membuat masanya yang saya dapatkan hari ini. Jadi apa yang membuat ibu bapak hari ini, ilmu apa, paradigma apa yang membuat kita hari ini bisa berubah? Ya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti destinasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan di dalam kelas kita masing-masing. Yang sepertinya kami sampaikan. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, bangkitkan belajar Pancasila. Oke, ini Bapak Ibu contoh segitiga restitusi yang sudah kami buat. Oke, itu contoh yang bisa kami sampaikan tentang segitiga restitusi. Kiranya apa yang bisa kami sampaikan hari ini boleh bermanfaat untuk sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita. Kami harap ibu-ibu dan bapak semua dukung kami untuk melakukan sebuah perubahan pada perubahan ini agar sekolah kita boleh lebih maju lagi. Tanpa dukungan dari ibu dan bapak sekalian, kami juga tidak bisa berbuat. Itu bisa saya sampaikan karena kami sampaikan. Terima kasih sudah bersama-sama di kelas ini dan sudah mendengarkan kami dalam presentasi kami tentang destinasi budaya positif. Atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan dan ucapan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Solihuddin dari SD Negeri Kademangan 02 Kota Tangerang Selatan. Dalam kegiatan desminasi yang telah disampaikan oleh Bapak Perianus Bate SPD, saya merasa senang sekali dan dapat banyak pelajaran. Misalnya, dalam menyelesaikan masalah kasus yang dihadapi anak, kita harus melakukan segitiga restitusi. Terima kasih ilmunya Bapak Perianus Bate dan sukses selalu dalam menyelesaikan program guru penggeraknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Putra, saya kelas KP, saya sekolah di SDN Kademangan 02. Saya penuh semangat, bisa belajar bagus, sejak belajar sama Pak Peri. Saya kalau punya salah, Pak Peri tidak marah, saya menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih Pak Peri.
tidak dapat diambil karena